Salam kawan pustaka, jumpa lagi bersama Irsan dan kali ini saya akan melakukan pembacaan esai, sebuah esai yang saya tuliskan sebagai catatan dalam kegiatan Kema Pustaka pada tanggal 25 sampai 27 di Mendat Tepar. Judul esai ini adalah catatan ekoliterasi dan ragam pengetahuan lokal. Jadi sudah tidak asing kiranya bagi para pemerhati lingkungan kala mendengarkan ekoliterasi dibincangkan sebagai sebuah konsep. Tapi tidak berarti bahwa konsep ini sudah selesai olehnya dan apalagi bagi kita yang baru pada soal tersebut. Nah, sebagai konsep pastinya akan lebih dalam untuk menerangkan kepada masyarakat, sementara mungkin pada suatu kultur ia sudah menjadi praktik dan etika ekologi yang melekat. Nah, apakah itu terkandung di dalam tubuh spiritual seperti agama dan budaya, ataukah seperti dalam filsafat, filosofi maupun pandangan dunia. Nah, yang terakhir ini memang cukup serius ketika etika lingkungan yang dinarasikan bertabiat universal. Berbeda halnya yang dihidupkan dengan kultur yang unik atau dari kultur yang unik dan sakral. Karena pemaknaannya adalah bukan norma yang dipakemkan. Inilah yang hendaknya digali sebagai praktik yang lentur dan telah mengakar saat kita ingin mengambil jalan yang lebih ramah pada konservasi. Nah, pengetahuan lokal yang bagi kita dianggapnya implisit karena relasi kita pada dunia pengetahuan sebagai teks dominan, maka frasa pengetahuan sebagai kekuasaan tak lain adalah kultur sains yang berdiri kokoh. Nah, tentu saja bagi kita yang betul-betul ingin memaknai ekoliterasi dengan rekang, korespondensi sains dan kearifan lokal mesti ditampakkan, saling menyapa dan tak berpihak pada narasi antroposentris. Sebab bila itu terjadi, motif ekonomi akan lebih agresif sekalipun kita mulai menyuguhkan apa yang disebut sebagai ekonomi hijau. Nah, bagi saya memerhatikan lingkungan sebenarnya juga menarik diri pada empati ekosentris. Walaupun agak sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa harmoni telah diterapkan. Karena itu penting kiranya kita membangun narasi yang juga beriringan dengan praktik ekoliterasi. Apa yang dikerjakan oleh Darmadi dan kawan-kawan di Pohon Pustaka dengan konsepnya one book one tree merupakan praktik sederhana yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk bergerak ke ekoliterasi. Dan demikian halnya bila terbit inisiatif misalnya di Mendat Tepar yang mengolah sampah menjadi ekobrik lalu dapat ditukarkan buku-buku terbaru. Nah, saya kira memang perlu praktik sederhana yang bukan saja sebagai simbol gerakan ekoliterasi, tetapi juga bagian yang tertanam sebagai praktik dan edukasi di kalangan masyarakat. Nah, dalam konteks NREKANG, narasi ekoliterasi ini juga semacam otokritik terhadap watak dan tindakan yang mengabaikan ekologis yang selama ini kian tampak. Nah, berbagai praktik pertanian dan penggarapan lahan misalnya yang tak ramah bagi ekosistem serta mengancam kesehatan kita sendiri haruslah dimulai dengan memikirkan kembali makna dari sebuah budidaya. Maka mau tak mau konsep ekoliterasi ini adalah upaya mengingatkan kembali pentingnya praktik bercocok tanam yang dulu lekat dengan pertanian alami sembari memanggul pengetahuan tekstual atau pengetahuan lokal dan menerapkan teknologi tepat guna.
Nah, dari situ mungkin kita dapat menyadari bahwa manusia sebagai bagian dari alam yang punya nilai intrinsik. Nah, berbicara tentang ekonomi, nah pada sektor kreatif, ekoliterasi dapat digunakan sebagai energi mengembangkan pariwisata di Nrekang, karena justru dari aspek ekologi lah yang sebenarnya menyimpan banyak potensi dan menyeratkan identitas Nrekang. Artinya pariwisata yang dibangun pertama-tama sebagai upaya konservasi, edukasi, dan ekonomi hijau. Sebab bukan keindahan alam semata yang seharusnya dieksplor, melainkan nilai-nilai ekosentris, nilai-nilai biosentris yang diserap oleh para pengunjungnya atau pelancongnya. Dari Nrekang mereka menemukan spirit tentang ekosistem yang berkelanjutan. Jadi maka semangat membangun wisata yang sekarang giat di desa-desa di Nrekang juga disertakan dengan prinsip eksplorasi yang respek terhadap ekologis. Dan salah satu pintu masuk dari semua itu kiranya dapat ditunjukkan misalnya melalui kebun raya sebagai representasi kesadaran ekologis. Dari situ informasi tentang ekologi Nrekang terbuka dan bisa diakses, yang juga sekaligus mengantarkan pariwisata di Nrekang kita sebagai destinasi sabuk hijau, sebuah wisata empatik yang memikirkan ekosistem berkelanjutan. Nah, seperti yang dicatatkan oleh Nur Haji Majid dalam bincang literasi Kema Pustaka pada tanggal 26 September 2020, bahwa gerakan literasi haruslah menyentuh peningkatan ekonomi agar masyarakat tertarik dengan konsep tersebut. Nah, dan nantinya dikembangkan menjadi gerakan ekonomi hijau. Tawaran yang diajukan Nur Haji tersebut meliputi pembelajaran ekoliterasi yang dengan konsep sekolah alam, lalu menghimpun cerita rakyat dan kearifan lokal yang mengambil manfaat dari alam tanpa melupakan kelestariannya, hingga mendorong pengetahuan yang disederhanakan untuk diakses oleh warga sebagai praktik pengetahuan yang menghasilkan produk maupun produktivitas. Dorongan Nur Haji Majid ini atau agar tersedianya ruang pengetahuan yang membicarakan persoalan warganya terutama ekonomi sebenarnya sudah mulai digerakkan oleh pemerintah melalui Perpustakaan Nasional dalam program apa yang disebut literasi untuk kesejahteraan. Walaupun tentu saja tidak spesifik membicarakan konsep ekonomi yang seperti apa, tapi titik temunya ialah sama-sama mengharapkan gerakan literasi ini melihat keragaman dan karakteristik suatu masyarakat. Maka dari itu, akses memperoleh pengetahuan seperti perpustakaan desa akhirnya nanti menjadi ruang yang bisa memadukan antara pengetahuan teks dengan pengetahuan lokal atau kontekstual, antara ekonomi kreatif dan ekonomi hijau yang sama-sama ditumbuhkan melalui ruang pengetahuan tersebut. Akhirnya